Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الصلاة والسلام على رسول الله ومن اتبع الهدى وولاه وبعد. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Muslimat Masjid Baitus Siddiq beserta jajarannya dan juga tim DKM yang saya juga hormati karena telah bersedia menyediakan tempat untuk hamba yang dhaif ini. Para jamaah Majelis Taklim Muslimat Baitus Siddiq, Masjid Baitus Siddiq rahimahullahu taala. Di pagi yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersuamuka, duduk bersama, dan Allah masih berikan kesempatan kepada saya pribadi untuk dikumpulkan bersama insan-insan yang mulia. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi arus balik eratnya ukhuwah Islamiyah yang mana telah dibangun, dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan demikian kokohnya, dengan bersungguh-sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun solidaritas kebersamaan ukhuwah Islamiyah, sehingga meskipun kita berada di akhir zaman tidak boleh berhenti untuk tetap mengembalikan ukhuwah Islamiyah itu merajut kembali. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di tempat ini insya Allah dengan niat yang mulia, di tempat yang mulia, dan yang akan dibahas adalah makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi, yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, dan beliau adalah makhluk termulia. Oleh karena itu mohon doakan saya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedudukannya sangat agung, sangat mulia, makomnya sangat tinggi, dibicarakan oleh hamba yang dhaif, yang penuh kealpaan, yang penuh dosa, yang penuh maksiat, yang penuh kesalahan. Maka doakanlah saya, mudah-mudahan kami bisa menyampaikan semaksimal mungkin setidaknya tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita keluar dari tempat ini, kita pulang ke rumah kita membawa bekal, kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun tidak banyak, sedikit tidak apa-apa. Yang penting bisa menjadi dalil kita, menjadi pegangan kita ketika nanti berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini umatmu ya Rasulullah. Ya, saya umat, engkau adalah umatmu. Tapi betapa sedihnya kita, betapa naasnya kita ketika hidup di dunia, kita bergelimangan harta, semuanya kita miliki, tapi ketika nanti kita wafat dan dibangkitkan lagi oleh malaikat dan berjumpa dengan Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah berkata, aku tidak kenal dengan kau. Waliyadzubillah. Bukan cuma sedih, Bu. Mungkin kita banyak harta di dunia, mungkin kita punya mobil ini, punya rumah bertingkat 5 bahkan. Tapi ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ja'al mautu baghtah. Kematian itu tidak pilih tua, tidak pilih muda. Dia akan datang dengan tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal. Sedangkan kuburan itu adalah tempat menghimpun, menampung amalan-amalan kita yang kita akan dihadapkan dengan apa yang telah kita perbuat di muka bumi ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, berkumpulnya kita di tempat ini, mudah-mudahan kita termasuk digolongkan orang-orang yang baik.
Dan berkumpulnya kita di tempat ini juga menjadi sebab beruntungnya kita dan mendapatkan kenaungan nanti, mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullahu tahta zillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, yang golongan ini kalau kita sebut dengan golongan VVIP, very very important person ya, itu iya. Jadi ketika nanti kita sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap dan mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita, tidak ada perlindungan yauma la dhilla illa dhilluh, di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan atau naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah kemudian orang yang nanti, di antara orang yang nanti mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala? Kita mungkin pergi ke suatu tempat atau suatu majelis, tertulis di situ VVIP. Kita masuk ke dalamnya tidak boleh karena saya cuma jamaah ekonomi, biasa-biasa saja. Makanannya pun berbeda dengan kita, ruangannya pun berbeda dengan kita. Ruangan kita mungkin pakai kipas angin, ruangannya pakai AC. Tempat duduknya pun berbeda. Maka ini di dunia, Bu. Demikian juga di akhirat, ada juga yang seperti itu, ada juga yang diperlakukan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang itu? Rajulani yatahabbani fillah, rajulani tahabba fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a fillah, dia bertemu, berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkumpulan kita insyaallah. Amin. Wa tafarraqa fillah, dan dia pun berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita, perkumpulan kita ini termasuk ada perkumpulan yang nanti insyaallah dikumpulkan juga di bawah naungannya Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan satu naungan tersebut. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Muslimat Baitus Siddiq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bermula waktu pagi, sebagaimana dijelaskan oleh Ummu Salamah, sebagaimana diceritakan oleh Ummu Salamah yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, kalau tidak salah hadisnya ini Ibnu Majah. Dalam Sunan Ibnu Majah, Rasulullah selalu berdoa ketika waktu pagi, kata Ummu Salamah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba, atau wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Maka kita bersepakat setiap ada doa insyaallah nanti kita baca bersama-sama, oke? Mari kita mulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Saya artikan dulu. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya saya, as'aluka memohon kepada engkau ya Allah, ilman nafi'ah. Ini siapa yang memohon? Yang memohon siapa tadi? Yang membaca doa ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Jauzi, kafa syarafan lil ilmi ayyatlubahu Rasulullah.
Cukuplah kemuliaan bagi ilmu itu sendiri karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu kami. Ilmu menjadi mulia karena kenapa? Karena diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi, as'aluka ilman nafi'ah. Rasulullah memohon ilmu yang bermanfaat. Pertama. Yang kedua apa? Warizqan tayyiba. Atau warizqan dalam riwayat warizqan halalan tayyiba. Rezeki yang halal dan bersih atau baik. Selanjutnya apa tadi? Wa amalan mutaqabbala. Dan amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Berdasarkan dari hadis ini, apakah yang paling penting dalam hidup kita? Bu, tidak apa-apa ya. Saya tidak ingin mengisi ceramah, tapi kita sharing saja atau muzakarah saja. Artinya nanti kalau sharing ada timbal balik. Kalau saya bertanya mungkin tidak tahu, ibu yang melengkapinya. Oke? Apa yang paling penting berdasarkan hadis ini dalam kehidupan kita? Ilmu. Oke. Berdasarkan hadis ini, betul. Ilmu. Apakah cuma ilmu? Apakah cuma semata-mata ilmu? Apa? Berdasarkan hadis ini yang paling urgent dalam hidup kita apa? Ilmu yang bermanfaat, bukan cuma ilmu. Kita belajar, kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenalnya kita, kalau ingin bermanfaat kita aktualkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan semata-mata tahu, bukan semata-mata kita kenal Rasulullah. Iya, orang-orang orientalis pun kenal Rasulullah, kenal sampai menulis biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai menjadikan ranking pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menulis 101 tokoh paling berpengaruh di dunia. Tapi apa yang diinginkan oleh Rasulullah yaitu ilmu yang bermanfaat. Aplikasinya bagaimana? Kita kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita aktualisasikan, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana perangai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kebiasaan Rasulullah dengan istri Rasulullah umpamanya? Bagaimana kebiasaan Rasulullah ketika dia bersama para sahabatnya? Bagaimana Rasulullah memperlakukan anak-anak muda? Bagaimana Rasulullah juga memperlakukan anak-anak orang-orang yang sudah tua. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang paling penting dalam hidup kita berdasarkan hadis ini. Dilihat daripada hadis ini, yaitu ilmu yang bermanfaat. Oke. Dalam hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Imam Muslim yang tadi Ibnu Majah, Rasulullah apa? Mintanya tadi, dari mana kita tahu kalau ilmu yang bermanfaat itu yang paling penting dalam hidup kita berdasarkan hadis tadi? Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu lah. Oke, kita baca bersama-sama ya, biar langsung hafal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu lah. Artinya Allahumma ya Allah inni, kata Rasulullah, Allahumma ya Allah, kami memohon kepada Engkau, mohon hindarkanlah dari kami ilmu yang tidak bermanfaat. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua apa?
wa min qalbin la yakhsha, daripada hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tashba, daripada jiwa yang rakus, tidak pernah merasa cukup, dapat ini masih kurang lagi, hingga akhirnya nanti dijungkirkan ke dalam tanah, lalu dia tidak membawa apa-apa kecuali penyesalan yang ia bawa. Wa min da'watin la yustajabulah, dan dari ya Allah aku berlindung juga daripada engkau, daripada apa? Daripada dosa, daripada doa yang tidak diijabah. Oke, daripada hadis ini, hadis yang tadi Rasulullah memohon Allahumma, ini prolog ya Bu ya, sabar ya, belum masuk lagi, terlalu panjang ya. Jadi sebagai muqaddimah, sabar. Allahumma inni a'udzubika. Tadi di awal Allahumma inni as'aluka, memohon. Sekarang Allahumma inni a'udzubika, saya sekarang berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Dari sinilah kemudian kita tahu bahwa bukan cuma ilmu yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita, akan tapi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Keluar dari sini kita langsung mempraktekkan apa yang kita dengarkan tadi. Kita langsung mengamalkan apa yang terbesit dalam benak kita yang dijelaskan oleh hamba yang fakir ini, dan begitulah seterusnya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya mengatakan, dia mengutip dari Hasan Al-Basri, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menyelinap ke dalam hati. Ada ilmu yang cuma masuknya ke dalam otak, ada ilmu yang nanti masuk ke dalam hati, yang dari hati ini kata Imam Ghazali memancarkan cahaya sehingga otak kita pun menjadi cerdas. Sehingga ketika seseorang mencari ilmu, bila dia sudah otaknya disinari oleh qalbunya, oleh hatinya, biasanya ilmu yang dicari selama bertahun-tahun, 3 tahun, dia bisa tempuh dalam jangka waktu yang lebih pendek daripada itu, mungkin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Itu ilmu yang bermanfaat, kata Imam Hasan Al-Basri, dan disyarahi oleh Imam Al-Ghazali. Kita belajar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana sih sifat ilmu yang bermanfaat itu? Dia akan mendidik jiwa kita. Semakin dia tahu, semakin dia merasa tidak tahu. Paham? Semakin dia tahu, semakin dia banyak hadir majelis taklim, banyak hadir halakoh-halakoh, semakin dia tahu kekurangan dia, bahwa dia bodoh. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i, kullama zadani ilman zadani fahma jahli. Setiap ilmuku bertambah, setiap saya sering hadir majelis ilmu, bertambah ilmu saya, semakin nampak kebodohan yang saya tahu. Semakin ternyata ya Allah, di antara sebutir ilmu yang saya dapati masih ada lautan ilmu yang luas sekali. Apa kata Al-Quran? Kalaupun seandainya ranting-ranting pohon yang ada di muka bumi engkau jadikan pena untuk mencatat ilmu Allah, dan juga lautan engkau jadikan tintanya, maka la nafada, tidak akan pernah habis, tidak akan pernah ada habisnya. Seperti itu. Maka orang yang ilmunya bermanfaat, dia tidak akan pernah congkak, tidak akan pernah merasa dirinya wow, saya sudah. Bagaimana padi? Padi semakin dia berisi, semakin dia merunduk. Itulah yang maksud daripada perkataan Imam Syafi'i, kullama zadani ilman zadani fahma jahli. Semakin aku bertambah ilmu, semakin bertambah juga pahamku terhadap kebodohanku sendiri. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang kita beribadah, sholat menggunakan metode fikih beliau. Seperti itu orang-orang Indonesia ini, kalau sholat menggunakan fikihnya apa?
Fikihnya Imam Syafi'i. Mungkin tidak semuanya, tapi kebanyakan. Kalau di Malaysia itu semuanya. Nah, seperti itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Jika seandainya kita cuma semata-mata punya ilmu, cuma tahu teori saja, apa kata ulama? Lau kana al-ilmu min duni tuqa syarafun lakana asyrafun nasi iblisu. Kalau seandainya semata-mata ilmu itu membuat orang itu menjadi mulia, lakana asrafu khalqillahi iblisu. Maka paling mulianya makhluk Allah itu adalah iblis. Iblis, Bu, tempat mana yang dia tidak pernah sujudi di muka bumi ini? Bahkan di Masjid Baitul Siddiq ini pun dia pernah sujudi. Oleh karena itu kata Ibnu Katsir, dia sangat geram sekali, sangat marah sekali ketika dia dilaknat, padahal dia cuma salah sekali saja. Dia membangkang untuk sujud kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Kepada Nabi Adam. Makanya laukana al-ilmu min duni tuqa syarafun. Kalaulah ilmu itu semata-mata ilmu tanpa ada dasar ketakwaan, tanpa manfaat baginya, syarafun, menjadikan orang itu menjadi mulia, lakana asrafu khalqillahi iblisu. Maka tentu yang menjadi paling mulia dari antara makhluk-makhluk Allah itu adalah iblis. Katanya iblis inilah juga yang menjadi makhluk paling benci terhadap Rasulullah SAW. Dia, ibu-ibu, kalau melihat, coba gini deh, saya analogikan. Kita kalau benci, mudah-mudahan kita tidak benci siapa-siapa. Benci tidak boleh, tidak suka boleh-boleh saja. Benci beda loh. Saya tidak suka dengan dia, bukan berarti kita benci. Betul nggak? Tidak suka, di hal biasa, tabiat manusia gitu. Nah, oke. Kalau kita benci pada seseorang, andaikan kita benci terhadap seseorang, disebut namanya aja kita suka nggak? Malah mau muntah kadang. Betul? Apalagi sampai dipuji-puji, Bu, disanjung-sanjung, disebut-sebut namanya. Makin apa? Muntah terus tuh, dari Depok sampai Madura. Demikian juga iblis, Bu. Iblis itu paling bencinya. Kata Ibnu Katsir, nanti saya akan jelaskan di belakang mengenai ini. Kata Ibnu Katsir, iblis itu ada dua keadaan yang membuat dia geram, marah sekali. Yang pertama tadi yang saya sebutkan, ketika dia dilaknat oleh Allah. Yang kedua, ketika dia diusir dari surga. Yang kedua ya. Yang ketiga, ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Makanya makhluk yang paling benci kepada Rasulullah itu adalah iblis. Kalau orang sudah benci, melihat orang nyebut namanya orang yang dibenci, gimana perasaannya? Benci, kesel. Iya, itu berarti lembut sekali hatinya itu. Udah, nanti kalau ada malaikat lewat di sini, silahkan bergabung, selamat bergabung di circle kami gitu. Dari saking lembutnya hatinya. Oke, yang keempat apa? Ketika turunnya surah Al-Fatihah. Ketika turunnya surah Al-Fatihah. Nanti insya Allah saya akan jelaskan di belakang. Baik. Sesuai dengan tema nih, sekarang saya mau masuk. Sabar, Bu, sabar ya. Orang sabar itu insya Allah banyak ayamnya kalau beli. Banyak ayamnya kalau beli. Kalau nernak juga. Baik. Sesuai dengan tema kita apa tadi? Mengenal Rasulullah SAW. Saya ingin, ya Rasulullah, saya ingin mengenalmu lebih dekat. Ingin tahu siapa sih Rasulullah, baik dari jalur nasab. Siapa sih Rasulullah, posisinya di setelah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Siapakah nanti yang akan menyelamatkan kita atas izin Allah Subhanahu wa taala? Oke. Para sejarawan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah, ibu-ibu, jamaah, orang tua kami semuanya, karena ini mayoritas seusia orang tua saya. Jamaah yang
Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita mengenai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Para sejarawan mencatat nasab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Para sejarawan, para muhaddis juga, para ahli hadis juga mencatat nasab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang akurat, meskipun ada beberapa catatan-catatan lain. Saya kutipkan hadis yang di beberapa Ibnu Hisham dalam kitabnya mengutip beberapa hadis, namun saya akan kutipkan satu hadis saja yang di Ibnu Hisham ini menukil daripada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanata wastafa Bani Hashim min Quraisin wastafani min Bani Hashim fa ana sayyidu waladi Adam fa ana sayyidu waladi Adam wala fakhr wa awwalu man tanshaqqu anhu al-ard wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih atau menyucikan atau menyaring daripada anak-anak Ismail itu Kinanah. Nih, daripada anak-anak Ismail ada Kinanah, ada fulan, dipilihlah Kinanah. Wastofa Quraisyan min Kinanah. Sedangkan Kinanah ini punya anak yang turun-temurunnya nanti ada punya kabilah namanya Quraisy. Maka dipilihlah dari keturunan Kinanah ini Quraisy. Disaring terus sampai nanti ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastofa Bani Hashim min Quraisyin. Dan Allah memilih daripada keturunan Quraisy itu Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashimin fa ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Dan Allah memilih daripada Bani Hashim itu, dan Allah memilihku daripada keturunan dari beberapa keturunan Bani Hashim. Untuk menjadi apa? Fa ana sayyidu waladi Adam, untuk menjadi penghulu atau pemimpin terhadap seluruh anak cucu Adam. Wala fakhr, dan saya mengatakan ini bukan atas dasar ingin bangga-banggaan terhadap kalian, bukan atas dasar saya ingin sombong terhadap kalian. Tidak. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya wa awwalu man tanshaqqu anhul ard. Dan saya nanti ketika sudah diwafatkan semua manusia, sudah diwafatkan dan dibangkitkan lagi, ditiup sangkakala, yang bangkit pertama kali itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa. Dan aku adalah, ini nanti saya di belakang akan jelaskan juga, dan aku adalah orang pertama yang Allah berikan izin untuk memberi syafaat terhadap umat manusia, umatku. Wa awwalu musyaffa, dan orang pertama yang mendapatkan syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu tadi runtutannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih dari keturunan Ismail itu Kinanah, dari keturunan Kinanah itu adalah Quraisy, dari keturunan Quraisy itu Bani Hashim, dari keturunan Bani Hashim itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi adalah saringan hingga dia sangat jernih sekali, dan barulah dia diangkat sebagai pemimpin atau rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Para sejarawan dan para muhaddis menyatakan sejarah nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa nama Rasulullah itu siapa? Muhammad. Rasulullah dalam sebuah hadisnya mengatakan nama beliau dalam kitab Taurat itu Akhiyat. Dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur Mahi. Dalam kitab Injil siapa? Ahmad. Di dalam Al-Quran nama beliau
Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu siapa? Muhammad bin. Ayo sebutkan Bu. Muhammad bin Abdullah, bin Abdillah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik. Terus Bu ya berbagi. Ustadz ini nanti ibu-ibu berpikirnya, Ustadz ini mau coba-coba, anak saya aja yang masih SD udah hafal itu Ustadz gitu. Bukan mau coba-coba biar ada interaksi antara kita gitu. Kalau seandainya saya sebut dan nanti ada yang bolong, ibu lengkapi gitu. Kita harus saling melengkapi Bu. Betul nggak? Oke, siapa tadi? Muhammad bin Abdillah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Mudhar, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, terus bin Nadar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Dari yang saya sebutkan tadi sampai Adnan itu akurasinya kredibel. Semua sepakat, para muhaddis, para sejarah semuanya sepakat bahwa Adnan ini merupakan keturunan daripada Ismail alaihi salam. Nah, setelah itu, ini saya akan sebutkan semuanya insyaallah. Setelah itu, setelah Adnan, sebagai catatan, itu banyak perbedaan. Bahkan dikatakan seseorang yang mencoba-coba untuk menetapkan bahwa ini adalah asli keturunan ini adalah asli keturunan ini, itu fahuwa kadzab. Maka itu adalah pendusta. Yang akurat hasab Rasulullah sampai Adnan. Gitu. Setelah Adnan siapa Bu? Adnan. Dapat tadi bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Udad, bin Muqawwim, bin Nahur, bin Tirah, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihi salam, bin Ibrahim alaihi salam. Yang paling sulit ini diingat biasanya bin ketika sudah sampai Nabi bin Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Itu paling sulit biasanya. Terus setelah bin Ibrahim siapa? Bin Tarih, bin Nahur. Bantu dong Bu. Bin Saru, bin Ra'u, bin Falih, bin Aibar, bin Shalih. Oke, kita ulang dari awal ya Ibu. Dan itu ada rekamnya. Nanti lupa saya lihat ibu-ibu soalnya. Oke, pelan-pelan. Baik. Nabi Muhammad itu siapa? Muhammad bin Abdillah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah. Masa mau dicatat ini panjang loh Bu? Nanti saya kirim ke ini aja ya, biar di grup ya. Menghemat waktu Bu. Tinggal setengah jam lagi waktu kita. Ya. Oke, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Mudhar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nadar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Terus siapa lagi? Bin Udad, bin Muqawwim, bin Nahur, bin, nah kan jadi lupa kalau ibu-ibu. Bin Nahur, bin Tirah, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihi salam, bin Ibrahim alaihi salam. Setelahnya bin Tarih, bin Nahur, bin Tarih, bin Nahur, bin Saru, bin Ra'u, bin Falih, bin Aibar, bin Shalih, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh, bin Lamak, bin Matushalah, bin Akhnu, bin Ibnu Yard, bin Mahlayil, bin Qinan, bin Yanis, bin Sis, bin Adam alaihi salam. Itu sebagai catatan saya sebutkan tadi setelah daripada Adnan.
Namun itu yang saya hafal dan itu yang saya ingat. Ada beberapa perbedaan nama lagi. Ada yang mengatakan dari siapa? Dari Ibrahim itu tidak ada bin Tarih bin Nahur bin Sarug, nggak ada ro'nya, langsung bin Falih, langsung bin Aibar bin Saleh dan seterusnya. Itulah katanya mau kenal, tadi bilang curhat, ya Rasulullah saya mau kenal engkau ya Rasulullah, katanya mau kenal lebih dekat. Ini nasab Rasulullah SAW Allah jaga. Nasab kita terkadang, khususnya saya kakek cuma sampai kakek saya Muhammad Samsul Arifin bin Abdul Mu'ti bin Marzuki bin Marzuha udah. Ada yang kadang orang tuanya aja nggak tahu. Nah, ini beda dengan Rasulullah. Makanya apa tadi? Istofa, pilihan. Memang dipilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita mengadakan majelis seperti ini pra Maulid Nabi kan? Kita udah mau memasuki Maulid Nabi. Ada resikonya juga mengadakan majelis ini. Resikonya apa? Saya akan sebutkan. Ketika kita mengadakan majelis seperti ini, membahas mengenai Rasulullah SAW, ada beban bagi kita. Apa bebannya itu? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-bakhil man dukirtu Al-bakhilu man dukirtu indahu falam yusalli alayya. Al-bakhil, siapa bakhil ini? Orang yang ketika disebut nama saya, dia mendengarnya falam yusalli alayya. Dia tidak berselawat, dia tidak menjawab selawat orang yang didengar itu. Ini konsekuensinya kita mengadakan majelis seperti ini. Berapa banyak tadi saya sebutkan nama Rasulullah, ibu baca apa coba? Cuma senyum-senyum, nggak baca selawat. Saya nggak bakalan terpengaruh, Bu. Enggak. Ini konsekuensinya seperti ini, Bu. Bebannya bagi kita seperti itu. Makanya Rasulullah al-bakhil. Oke, al-bakhil. Saya siapa yang pernah belajar bahasa Arab? Apa artinya al-bakhil? Al-bakhil. Siapa? Apa artinya al-bakhil? Mau kita artikan apa? Pelit, oke, pelit ya. Pelit. Ini dalam bahasa Arab, siapa yang belajar bahasa Arab disebut dengan sighah alam mubalaghah. Mubalaghah itu kalau kita artikan bukan bakhil, haji bakhil, enggak, haji yang pelit. Tapi kalau bakhil itu sighah mubalaghah, alim, orang yang tahu. Kalau alim, orang yang sangat pandai. Artinya bakhil itu orang yang sangat pelit. Bukan pelit saja, sangat pelit. Siapa kata Rasulullah? Man dukirtu indahu falam yusalli alayya. Yang nama saya disebut, dia mendengarnya, kemudian dia tidak berselawat kepada saya. Ada orang terkadang, udahlah jangan banyak-banyak selawat, nanti engkau tidak lupa untuk berzikir, lupa untuk mengingat Allah. Jangan samakan posisi antara Rasulullah dengan Allah. Saya akan jelaskan nanti insya Allah kalau saya ingat di belakang, apakah bagaimana kedudukan Rasulullah SAW dan bagaimana kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga orang mengatakan bahwa jangan gulu, jangan berlebihan berselawat itu, secukupnya saja. Dan hadisnya nanti diceritakan oleh Ubay bin Ka'ab. Insya Allah saya akan ceritakan di belakang. Saya akan jelaskan. Saya bukan dongeng soalnya. Oke. Apa tadi bakhil? Kenapa? Sangat pelit, ya kan? Ini sabda Rasulullah apa? Tadi saya hampir lupa aja. Nadarallahu ra'an, kata hadis Rasulullah SAW, Allah memberikan cahaya terhadap wajah seseorang yang dia mendengar ucapanku, kemudian dia menyampaikannya, kemudian yang mendengarkannya itu lebih ingat, lebih menangkap, lebih respect terhadap
yang disampaikan itu. Allah beri cahaya terhadap orang. Dan buktinya sekarang ibu-ibu ini udah mengingatkan saya, alhamdulillah. Tadi saya hampir lupa loh. Tapi diingatkan oleh ibu-ibu, maka Allah akan berikan cahaya untuk kepada wajah ibu-ibu. Amin. Amin. Nanti Ustaz, ibu bilang, kan memang udah dari dulu bercahaya Ustaz. Bukan di dunia, Bu, bukan di dunia, di akhirat nanti. Beda, Bu. Dalam bahasa Arab itu ada kaedah, Bu. Bukan main amin amin enggak. Amin dengan amin sama saja. Amin. Cuma intonasi kita, cara pengucapan kita saja yang ini. Padahal tulisannya tetap amin gitu. Oke. Lanjut. Al-bakhil itu sangat pelit sekali. Tadi saya mengatakan bahwa bayangkan coba kita keluar dari kelas ini. Konsekuensinya tadi, bebannya tadi, kita keluar dari sini. Saya banyak menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara jelas ataupun secara kata ganti. Lalu ibu-ibu tidak berselawat, atau khususnya saya tidak berselawat. Keluar daripada majelis ini yang katanya hadir majelis Rasulullah, keluar daripada majelis ini malaikat langsung si bakhil lagi makan dengan suaminya, si bakhil lagi pergi ke pasar, si bakhil lagi. Bayangkan coba, lu jangan ketawa, ini beneran loh. Si bakhil, si malaikat ini loh, Bu, malaikat. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka si bakhil ditunjuk si bakhil. Nanti kita minta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ifani ya Rasulullah, berilah syafaat kepada kami. Ente bakhil katanya. Ente bakhil. Kamu aja pelit untuk selawat kepada saya. Oke. Ada biasanya orang TikTok, orang-orang video-video pendek biasanya mengatakan, udahlah kalian jangan terlalu banyak selawat kepada Rasulullah. Jangan berlebihan, bukan jangan berlebihan selawat kepada Rasulullah. Agungkan Allah itu lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak paham. Oke, contohnya sekarang. Ketika saya menyebut Allah, apa yang Ibu? Ketika menyebut Allah, nggak ada Allah. Itu kepada kita sendiri. Mungkin orang yang mendengarkannya juga bisa ingat kepada. Tapi timbal balik refleksi ketika menyebut Allah itu tidak ada. Cuma ketika menyebut Rasulullah, apa konsekuensi Ibu? Sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sallallahu. Bayangkan coba. Tinggi mana? Ini posisi Rasulullah nih, posisi Rasulullah. Ketika saya menyebut Rasulullah, di situ disebut Rasul, di situ disebut juga nama Allah. Digabung menjadi Rasulullah, utusan Allah. Jawabannya apa untuk orang yang mendengar sallallahu alaihi wasallam? Apa artinya sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu, Allah memberikan rahmat doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggi mana? Yang memberi atau yang diberi? Yang memberi. Sebanyak apapun kita membaca itu masih kurang. Oke, sekarang kita perlu membanyak selawat atau tidak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perlu membanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan juga dalam Imam At-Tirmidzi, saya akan banyak berkongsi atau membagi hadis masalah ini. Namun sebelum saya lanjut, Allah Subhanahu wa taala berfirman gimana? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusholluna. Itu pakai sigah, pakai past tense apa? Future itu, Bu. Pakai lampau atau yang akan datang. Pakai fi'il mudhari atau fi'il madhi? Fi'il mudhari, yusalluna. Shalla itu berarti fi'il madhi. Kalau yusalli berarti mudhari. Artinya apa kata ulama? Mudhari itu yufidu, manfaatnya, gunanya itu istimrar wa tajaddud, terus menerus dan terus diperbaharui. Itu ketika menggunakan dalam kalimat bahasa Arab. Bahasa Arab itu bukan hampa kalimat yang tulis di situ hampa
makna, enggak, beribu-ribu makna daripada cuma satu kalimat saja. Makanya datanglah Al-Quran, disebut dengan i'jazul Quran, keagungan Al-Quran daripada syair-syair Arab. Al-Quran datang untuk mengelabui atau untuk menghapus khayal-khayal yang ada dalam syair-syairnya para orang jahiliyah. Oke, lanjut. Tadi innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah, nyambung dengan pertanyaan Ibu Is kemarin, yusalluna 'alan nabi, berselawat dari dulu sampai sekarang dan terus sampai akhir kiamat nanti. Yang berselawat pertama siapa? Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah. Allah mulai dengan dirinya sendiri nih. Kemarin saya jelaskan dalam kajian Bidayatul Hidayah, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Tindakan itu besar pengaruhnya terhadap orang lain daripada ucapan saja. Ucapan terkadang orang disuruh begini belum tentu dia ngikut. Kenapa? Karena dilihat orang yang nyuruh, dia ngelakuin nggak, dia buat nggak yang dia suruh. Tapi kalau tindakan orang itu ketika melihat dia melakukan itu dan lalu dia menyuruhnya, maka mudah untuk dia mengikutinya dengan dasar entah dia malu karena dia buat, saya tidak buat, dan seterusnya. Innallah, Allah memulai dengan dirinya sendiri. Innallah, sungguhnya Allah. Wa malaikatahu, kita belajar sirah. Wa malaikatahu, malaikat itu Bu, ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, lalu naik ke namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah itu lurus dengan Baitullah atau Makkatul Mukarramah, yang merupakan apa? Ka'bahnya para malaikat. Ka'bahnya penduduk bumi apa? Ka'bah. Jadi dari Ka'bah itu lurus ke atas, ujung atas itu disebut dengan Baitul Izzah, tempat tawafnya para malaikat. Ketika Rasulullah SAW diisrakan atau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke lantai, ke Baitul Izzah atau ke Sidratul Muntaha. Lalu sampai di Baitul Izzah itu melihat para malaikat beribu-ribu, ratusan ribu bertawaf, sedang bertawaf. Dan kata Imam Ibnu Hajar, yang sudah tawaf seumur hidup selama-lamanya sampai bumi ini punah, dia tidak akan melakukan tawaf lagi, cuma sekali. Bayangkan sampai sekarang dengan jumlah banyaknya, berapa jumlah banyaknya malaikat. Yang malaikat itu tawafnya sekali saja seumur hidup. Yang sudah tawaf tidak tawaf lagi. Berbeda dengan manusia kan, umroh lagi, tawaf lagi, umroh lagi, dan seterusnya. Malaikat tidak. Yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya Rasulullah pun tidak butuh pada salawat kita. Cukup malaikat, cukup Allah dan malaikat saja. Karena jumlah malaikat itu lebih banyak daripada jumlah dedaunan yang ada di muka bumi ini. Innallaha, tadi Allah dulu salawat. Wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, baru yang terakhir itu disuruh dulu. Saya lakuin dulu, malaikat yang paling terdekat, hamba Allah yang paling terdekat disuruh juga, baru nyuruh kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, iman. Korelasinya antara selawat itu dengan keimanan. Ya ayyuhalladzina, dia tidak panggil ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal muslimun, enggak. Yang beriman, yang tertambat ketakwaan di dalam hatinya. Di mana? Sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawatlah kamu atas kekasihku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah saya jelaskan kemarin bahwa kalau salawatnya Allah terhadap Rasulullah itu berupa ampunan ataupun rahmat, adapun salawatnya malaikat terhadap Nabi itu doa dan atau permohonan ampun. Dan salawatnya kita berarti kalau Allah bersalawat kepada Rasulullah, malaikat bersalawat kepada Rasulullah, siapa yang untung? Yang disalawati, bukan yang bersalawat. Betul? Paham sampai di sini, Bu? Ketika ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, salawatlah kalian
kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini selawat kita siapa yang diuntungkan? Rasulullah atau kita yang diuntungkan? Kita. Kita akan buktikan nanti di akhir. Kenapa? Oleh karena itu berarti kita butuh banyak selawat enggak? Butuh banyak selawat. Butuh banyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Kita lanjut. Hadis yang saya ingin sampaikan tadi kan saya jeda kan? Hadis yang saya ingin sampaikan yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi dalam hadis nomor hadis 2457 2457 dari Ubay bin Ka'ab. Dari Ubay bin Ka'ab beliau bersabda, qala, Ka'ab itu berkata, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza dhahaba sulusal laili qama, ketika sepertiga malam sudah berlalu, qama, beliau bangkit, faqal, apa sabda Rasulullah, faqal, kemudian Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya di sepertiga malam, melihat sahabatnya sudah berada di masjid semua. Lalu Rasulullah berseru, ya ayyuhan nas, uzkurullah, uzkurullah. Diulang 2 kali. Yang hadir Sama'il, gimana kalau disebut 2 kali? Kalau disebut 2 kali atau untuk 3 kali, berarti yang ingin dikabarkan itu sangat penting banget. Uzkurullah, zikir itu sangat penting. Uzkurullah, wahai sekalian manusia, berzikirlah kalian kepada Allah, berzikirlah kalian kepada Allah. Ja'atir rajifah tatba'uhar radifah. Nanti ketika kalian sudah mati, ditiupkan sangkakala. Hari kiamat nanti ditiupkan sangkakala yang pertama, kemudian diikuti sangkakala yang kedua. Kemudian ja'al mautu bima fih, ja'al mautu bima fih. Rasulullah ulang 2 kali lagi. Setelah disiupkan sangkakala, maka kalian akan mati semuanya. Matinya kalian, kematian itu kata Rasulullah, dia tidak datang seorang diri, lonely, enggak, tidak sendirian, enggak. Dia datang dengan rombongan-rombongannya. Dia membawa rombongan dengan perangkat-perangkatnya. Ja'al mautu bima fih, ja'al mautu bima fih. Kematian itu datang dengan perangkat-perangkatnya, dengan gengnya. Kematian itu datang dengan gengnya. Apa perangkat-perangkat kematian itu? Yang pertama, Bu, kita mati itu, Bu, antara 2 saja. Keadaan kita ketika mati antara 2 saja. Yang pertama bisa husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita insyaallah semuanya husnul khotimah, amin. Yang kedua su'ul khotimah. Itu juga termasuk di antara geng atau perangkat dari kematian itu. Sakaratul maut juga perangkat daripada kematian. Mati bagaimana kita juga merupakan perangkat dari kematian. Makanya Rasulullah ja'al mautu, bukan tidak bersabda kematian itu akan datang, pasti akan datang. Enggak. Rasulullah mengatakan ja'al mautu bima fi. Bayangkan coba. Jangan dengarkan ibu-ibu mendengarkan hadis ini, jangan dengarkan bayangkan Rasulullah yang suci, yang mulia, yang menyampaikan kepada ibu-ibu, bukan yang keluar daripada mulut hamba yang dhaif, yang fakir, yang hakir ini. Tapi bayangkan ja'al mautu, kematian itu akan datang dengan segala resikonya, dengan segala perangkatnya, dengan seluruh perangkatnya. Ja'al mautu bima fi, sakaratul mautnya juga. Apakah kita mati dalam keadaan baik atau jelek? Apakah matinya kita meninggalkan banyak dosa dan seterusnya? Di sisi lain, ketika kematian itu datang, apa yang ditutup daripada kita? Pintu taubat. Allah, kalau sudahlah ditutup pintu taubat itu, mau lari kemana kita? Yang tadi kita entah lupa, lengah, tidak pernah berzikir, tidak pernah berselawat, sibuk dengan dunia. Dalam seminggu itu sibuk dengan dunia. Diingatkan dengan sholat Jumat, khatib berkhutbah, ingatlah Allah, berselawat, dia tidak peduli. Khutbah itu basa-basi saja. Tapi ketika sudah kematian itu datang, lalu pintu taubat itu
Apa yang ini nanti? Lalu ditampakkan ketika mau sakaratul maut, ditampakkan kita berada di posisi kanan atau di posisi kiri. Apa yang akan kita perbuat? Tidak ada apa-apa yang bisa kita perbuat. Sebelum saya ini hadisnya panjang, ada lanjutannya ya. Apa nanti yang perlu diperbuat gitu? Kita tidak tahu apa yang akan diperbuat ketika sudah pintu taubat itu di ini. Ibu-ibu, sebelum saya lanjutkan penjelasan hadis ini, saya jeda sebentar. Ingin bercerita, ibu-ibu biar nggak bosan. Ingin bercerita bahwa di Malaysia ada seorang ustadz. Maaf ya, soalnya saya numpang hidup di Malaysia. Jadi ada seorang ustadz mengundang untuk diklat jenazah. Dia biasa ngurus jenazah, Bu. Dia puluhan tahun, puluhan bahkan ribuan jenazah yang sudah diurus. Dia udah biasa ketemu dengan jenazah yang gentayangan barangkali ya. Itu kan cuma perasaan kita sebenarnya yang gentayangan. Itu udah biasa, Bu. Jam 12 malam, jam 1 malam suatu ketika ustadz daripada teman kami diundang untuk diklat jenazah. Lalu dicarilah orang tukang yang ahli jenazah. Ketemulah bapak yang sudah separuh baya itu umurnya. Sulitnya minta ampun dihubungi, ya Allah. Sulitnya berhubungan dengan pengurus jenazah lebih sulit bahkan daripada yang mengurusi makhluk hidup. Lebih sulit ya Allah, sampai satu ketika dia dapat waktu. Oke, sudah ditutup waktunya dia kunci. Oke, saya pertemuan hari ini malam ini jam segini kita akan bertemu di tempat ini. Ternyata jam 11 malam ustadz itu, teman saya itu jam 9 berangkat sampai ke lokasi itu jam 9 malam. Dia bawa masuk kemana-mana, turn right, turn left dan seterusnya. Kemudian ketika sampai di tempatnya sunyi. Itu tempat penampungan jenazah, Bu. Ibu tahu Malaysia enggak? Tahu Malaysia enggak? Malaysia itu tempat banyak sekali untuk memajukan negaranya. Banyak imigran yang didatangkan ke sana untuk kerja. Sehingga kadang ada yang mati keluarganya hilang. Kadang keluarganya tidak tahu, sehingga ditaruh di peti gitu. Satu ini. Dia yang urus tuh. Dia yang urus, yang menguburkan, yang ini. Sampai berapa hari, berapa bulan terkadang baunya sampai bau kurang mengenakan. Nah, dari situlah kita bisa tahu bau apa di situ. Nah, kita akan jelaskan setelahnya nih. Ustadz itu banyak sponsornya. Setelah itu Ustadz ini masuk. Ustadz ditelepon, Ustadz saya sudah datang nih. Tukang jenazahnya itu telepon. Dia di tempat itu, ternyata dia masih ngurus jenazah. Ustadz, saya sudah sampai di tempat ini. Gimana nih saya? Ustadz masuk saja. Tempat jenazah suruh masukin. Ustadz masuk saja, di situ ada kursi bagus, suci. Duduk dulu di situ Ustadz. Lalu ustadznya itu kan ya enggak kepikiran ada jelangkung kah atau apalah di situ, enggak. Dia buka, bunyinya udah kayak film horor, Bu. Kayak gitu bunyinya. Gitu bunyinya. Terus ustadz ini udah dia sudah baca Qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas sampai ketukar dengan doa bangun tidur. Baca Qul ya ayyuhal kafirun itu menjadi muter enggak sampai-sampai. Muter itu. Dari saking takutnya dia duduk di tempat itu. Nah, untung saja si ustadz ini coba cek jenazah itu yang ada di peti-peti itu, dia diem, Bu. Dia diem dari jam 11 sampai jam 11 lewat. Dia nunggu lama, kemana si ustadz ini, ternyata lagi ngurus jenazah. Nah, bentar lagi saya datang ustadz, ternyata sampai jam setengah 1. 1 jam lebih dia nunggu di ruang horor itu. Sendiri. Setelah itu dia datang dengan pakaiannya pengurusan jenazah itu, ngurus jenazah dengan plastiknya juga. Nah, dia ganti baju dan kemudian dia bincang-bincang. Sebelum bincang mengenai program yang akan dia adakan,
mendiklat jenazah dan tutorial cara untuk ngurus jenazah dan seterusnya. Ustadz ini bertanya dari hati ke hati. Teman saya ini bertanya, kemudian dia berkata, Ustadz, saya ingin bertanya nih. Kamu kan sudah banyak mengurusi jenazah, ratusan bahkan ribuan jenazah. Bagaimana sih jenazah yang kau temui? Karena manusia itu cuma dalam dua keadaan ketika dia mati. Mati dalam keadaan baik dan dia bisa mati dalam keadaan buruk. Dan matinya pun kalau Ustadz tahu, kata Imam Ghazali, sayamutul mar'u ala ma asa alaihi. Manusia itu akan meninggal wafat dalam keadaan wafatnya itu sesuai dengan kebiasaannya dia di masa hidup. Dia biasa minum khamr, dia akan banyak terbukti. Dan dia biasa ngisi majelis taklim, biasa hadir majelis taklim, dia meninggal dalam keadaan belajar majelis taklim dan seterusnya. Dan mati dalam biasa sholat, biasa ingat Allah, meninggal dalam keadaan sholat. Hani'an lahum. Kemuliaan bagi mereka yang meninggal dalam keadaan seperti itu. Dan kerugian bagi seseorang, ya Allah, mudah-mudahan naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita dijauhi dari kematian yang demikian itu. Oke. Sampai mana tadi? Dua keadaan antara baik dan buruk. Oke. Yang Ustadz temukan, kata teman saya ini, yang Ustadz temukan bagaimana keadaan jenazah. Ini Bu, ini bayangkan ya, ini masih di atas bumi nih. Belum masuk lagi. Belum. Apa Ustadz itu cerita? Ustadz, wallahi Ustadz, katanya, amanah terbesar pengurus jenazah itu adalah menutupi aib si jenazah. Menutupi aib jenazah. Tapi saya akan ceritakan kepada engkau Ustadz, ini rahasia antara engkau dan saya. Kata beliau, Ustadz, suatu ketika saya mengurusi jenazah anak yang masih muda. Lalu saya mandikan dia, saya urus dia. Sudah selesai saya makamkan, dia nempel, baunya itu ada bau semerbak. Baunya semerbak, harum, wangi. Ini menandakan apa berarti? Berarti dia dalam keadaan baik. Bahkan Ustadz, setelah saya mandi, saya cuci badan berkali-kali, baunya itu masih lengket. Ya Allah, mudah-mudahan kita seperti itu, amin. Baunya itu masih lengket Ustadz. Dan ini bukan cuma cerita ya Bu, ada hubungannya dengan apa yang saya akan jelaskan nanti. Bukan cuma setelah saya mandi, baunya itu masih lengket Ustadz. Dan sampai ketika saya lewat di samping teman saya itu bilang, Ustadz, kamu pakai parfum apa sih? Wangi banget itu. Itu bau dari surga. Untung gak bilang gitu orang gitu. Nah, demikian juga kata Ustadz ini. Demikian juga ada yang matinya mungkin waliyadzubillah su'ul khotimah. Dia matinya dalam keadaan buruk sehingga baunya pun membekas padanya, nempel padanya. Dan saya temukan banyak. Ini kita di mana tadi? Masih di atas bumi lagi. Belum. Karena kenapa ibu-ibu? Dalam sense of death itu dalam bahasa ini ya. Itu orang semua kalau mati 60 hari nanti itu semuanya akan lecet, semuanya akan kuku pun setelah 60 hari akan hilang. Yang dulu ibu biasa kasih warna, kasih apalah yang kayak gitu, saya nggak paham. Terus yang wajah ini pun nanti setelah 60 hari, perut yang buncit pun nanti setelah 60 hari merata, bahkan dimakan oleh ulat. Itu ketika sudah berada di alam kubur. Gini loh Bu, saya lanjut ini ya, hadisnya ya, dan apa hubungannya dengan ini nanti. Hadisnya tadi kata Ubay, ya Rasulullah ketika beringatlah kamu kepada Allah, uzkurullah, ja'atir rajifah tatba'uha radifah, ja'al mautu bima fih, datang kematian itu dengan perangkat-perangkatnya. Matian itu akan datang dengan perangkat-perangkatnya. Ubay yang meriwayatkan hadis ini berada di samping Rasulullah lalu bertanya, qala ya Rasulullah,
Ya Rasulullah, inni uksirus salata alaik. Apa yang kemudian ada di dalam pikiran si Ubay bin Ka'ab ini? Ubay bin Ka'ab ini siapa tahu? Ubay bin Ka'ab ini adalah yang menjadi imam pertama sholat tarawih yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Enak suaranya. Bertanya kepada Rasulullah, inni uksirus salata alaik. Fakam aj'alu laka min salati. Apa yang ada di pikiran saat, ya Rasulullah, saya ingin memperbanyak. Ketika mendengar histeris seperti itu, mendengarkan yang menakutkan seperti itu, kok langsung dalam pikirannya, inni uksirus salata alaik. Fakam aj'alu min salati lak. Fakam aj'alu laka min salati. Ya Rasulullah, saya ingin banyak selawat kepadamu. Berapa kira-kira dalam sehari semalam saya ini ingin saya jadikan waktu khusus untuk berselawat kepadamu. Dia langsung terbesit. Kenapa? Ibu bertanya enggak? Kenapa dia tidak? Kenapa ya Rasulullah, saya ingin memperbanyak sedekah, saya ingin memperbanyak sholat malam, saya ingin memperbanyak ini kebaikan amal-amalan yang lain, saya ingin menyantuni anak yatim. Tapi kenapa kemudian yang terbesit dalam ini, yang hadir dalam pikirannya itu, inni uksirus salata alaik ya Rasulullah, saya ingin memperbanyak selawat kepada engkau ya Rasulullah. Fakam aj'alu min salati fakam aj'alu laka min salati. Oke, gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah ketika ditanya, dalam sehari ini berapa waktu yang harus saya bagi? Setengahkah? Separuhkah? Setengah sama ya? Setengahkah? Atau sepertiga? Atau bahkan seperempat? Katanya, masyi', kata Rasulullah, terserah engkau. Maka si Ubay bin Ka'ab ini mengatakan, ngejar lagi kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah berjalan ke depan, ngejar lagi. Ar-rubu ya Rasulullah, masih nawar. Seperempat ya Rasulullah. 1/4 ya. 1/4 ya Rasulullah. Kalau 12 jam itu 15 menitnya lah gitu. Seperempat ya. Seperempat ya Rasulullah. 1/4 ya Rasulullah. Masyi', kata Rasulullah, saya akan kesampingkan semuanya. Saya akan sediakan waktu 15 menit atau 1/4 untuk selawat kepadamu ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Masyi', in zitta fa huwa khairul lak. Jika engkau tambah. Nih tadi orang yang mengatakan jangan banyak selawat, tadi orang mengatakan jangan terlalu banyak selawat, tapi Rasulullah mengatakan in zitta, kalau kamu tambah lagi, fa huwa khairul lak, maka itu lebih baik kepadamu, lebih baik bagimu. Baik di mana? Di akhirat? Iya. Di dunia? Iya. Fa in zitta fa huwa khairul lak. Jika kamu tambah lagi, itu akan lebih baik bagimu. Terus kata apa? Kata ini anis. Kata si Ubay bin Ka'ab, separuh ya Rasulullah. 12, kalau 24 jam, 12 jamnya saya ibadah, saya tinggalkan semuanya, yang lain saya cukup berselawat kepadamu setengah hari gitu, seharian gitu, malamnya untuk ibadah lain. Kata si Ubay, apa kata Rasulullah? Masyi', terserah kamu. Fa in zitta fa huwa khairul lak. Jika kamu tambah lagi, fa huwa khairul lak, maka itu kebaikan, lebih baik bagimu. Nah, yang terakhir, as-sulusain ya Rasulullah, 2/3 ya, 2/4 ya, 2/4 berarti berapa nih? Iya, 2/4 kan? 3/4. Kalau lebih banyak daripada setengah apa? 3/4 ya. Sorry, 3/4. Ya Rasulullah, sulusain, 3/4 saya akan jadikan sholawat kepadamu 3/4 ya Rasulullah. Masyi', in zitta fa huwa khairul lak. Masih gitu Rasulullah. Jika kamu tambah lagi, itu lebih baik bagimu. Lah kan tadi mengatakan jangan tambah-tambah, jangan terlalu banyak sholat. Rasulullah masih terus tambah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu si ini udah nggak betah kayaknya. Aduh, kok saya nawar-nawar dari tadi nggak ada ujungnya nih. Oke ya Rasulullah, kalau gitu aj'alu laka sholati kullaha.
Saya akan jadikan hari-hari saya semuanya berselawat kepadamu ya Rasulullah. Setelah sholat saya selawat, setelah ini pokoknya saya tinggalkan ke aktivitas lainnya, saya hanya untuk selawat kepadamu ya Rasulullah. Idan, apa jawaban Rasulullah SAW? Idan tufahammak, maka gundah gulitamu akan punah, buyar, hilang. Kesedihanmu akan hilang, hutangmu akan terbayari jika kamu Iya bayar, betul. Bayar. Tapi bisa saja bayarnya dari mana? Pakai duit juga kan? Bisa saja nanti datang min haitsu la yahtasib, harta yang tidak diduga-duga, yang disebabkan karena banyak selawat kepada Rasulullah SAW. Bu, ibu boleh ini. Boleh dicoba, tapi jangan coba-coba untuk nguji keagungan selawat itu. Apakah betul dengan selawat? Wah, itu bahaya itu. Tapi ibu boleh coba, tapi perbaiki niat ibu. Dan Al-Fakir pun sudah coba hal itu, merasakan hal itu. Selawat gak usah banyak-banyak. Kalau ibu malas gitu. Ibu tahu di Alexandria itu Bu, hampir penduduknya setiap malam, hampir semua penduduk mereka itu, Alexandria itu terkenal lembut bagaikan orang Madinah kalau di Mekah, di Saudi. Dia tidak pernah lepas dari selawat, jumlahnya 5.000 selawat dalam seharinya. Sehingga ketika malam dia hampir tiap malam bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Tubalahum, kebanggaan bagi mereka dan keberuntungan bagi mereka. Ya terserah ibu mau selawat ya, terserah ibu gitu. Sampai mana kebutuhan kita kepada Rasulullah SAW? Sampai mana tadi? Idan tukfahammak, gundah gulitamu akan hilang, semua urusanmu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika memang betul semua waktumu itu akan dijadikan selawat. Dia nyetir mobil selawat, dia pergi kemana selawat, dia ke pasar selawat, duduk kayak gini dengerin majelis selawat, dan seterusnya. Wa yufaru, yang kedua, wa yufaru laka dzambuk. Tukfahammak, dihilangkan gundah gelita, wa yufaru laka dzambuk, dan Allah akan hapuskan dosa-dosamu. Dan Allah akan hapuskan karena double. Ketika seseorang berselawat ini dapat dua keuntungan, kemuliaan, bukan dua kemuliaan, langsung double dapatnya. Dia mengingat Allah, di sisi lain ketika dia mengingat Allah juga mengingat Rasulullah. Seperti itu ibu-ibu. Itulah khasiat daripada selawat. Jadi saya bertanya, perlu perbanyak selawat atau enggak nih? Perlu. Berdasarkan hadis tadi, perlu kita untuk selawat kita. Selawat apa perbanyak selawat? Perbanyak selawat. Suatu ketika ada juga teman di Malaysia, Ustadz juga nih datang. Ada seorang jamaah kayak ibu-ibu ini datang. Ya Ustadz, dia bertanya, ya Ustadz, saya ingin bertanya. Ustadz, ada dua Ustadz, teman saya dan temannya daripada teman saya ini. Ada orang bertanya, ya Ustadz, ada orang dia tidak mau berselawat ya Ustaz. Dia tidak banyak membaca selawat ya Rasul. Saya ketika mendengarkan ini, ibu-ibu yang rahmatullah Subhanahu wa ta'ala, ini teguran bagi saya. Ya Ustaz, saya punya teman, dia tidak memperbanyak selawat. Lalu dikoreksi, saya koreksi dari bangun tidur sampai terbenamnya matahari, berapa banyak saya berselawat. Ketika ibu ini bertanya, aduh, ini teguran, tapi melalui pertanyaan. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Ya Ustadz, yang kedua, pertanyaan yang kedua. Ada orang juga yang dia tidak mau, bahkan merasa rimas, merasa tidak suka ketika melihat orang banyak berselawat ya Ustadz. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ketiga,
Ada orang Ustaz, ketika dia datang ke kota Madinah, dia sholat di masjid itu Ustaz, tapi dia tidak mau ziarah ke makamnya Rasulullah SAW. Kenapa kemudian dia sholat? Karena mendapatkan keutamaan yang lebih ketika sholat di Masjid Nabawi itu. Ustadz ini, oke, tunggu ya Ustadz ya, jangan jawab dulu. Saya akan sebutkan hadis. Ustadz itu biar tunggu dulu, jangan jawab. Karena Ustadz yang satunya ini yang jawab. Saya akan bawakan hadis Rasulullah SAW ketika Jabir bin Abdullah kalau tidak salah. Hadisnya itu dia berkata seperti ini. Ya Rasulullah, Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yub'iduni anin nar. Ya Rasulullah, berilah kabar kepada saya tentang amalan yang mampu, yang bisa memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari pandan neraka. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal laqad sa'alta an azim. Kamu sudah menanyakan sesuatu yang sangat luar biasa agungnya. Fa innahu yasirun ala man yassarahu Allah taala alaih. Akan tetapi meskipun dia agung, meskipun dia besar, mudah bagi seseorang yang Allah buat mudah baginya. Berselawat itu mudah nggak? Cuma mudah nggak? Mudah. Oke. Lalu si Ustadz ini yang tadi saya tahan untuk jangan jawab dulu, sekarang mau jawab nih Ustadz nih. Ustadz ini jawab. Ibu melihat teman ibu yang seperti itu tidak banyak berselawat, ibu jangan khawatir. Ibu jangan risau. Ibu jangan sedih. Ketika melihat teman ibu juga yang tidak mau selawat dan bahkan kesel ketika melihat orang lain berbanyak selawat, ibu jangan sedih juga. Jangan marah juga, jangan risau. Dan ketika melihat orang yang tidak mau ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia sholat di masjidnya, ibu juga jangan risau, jangan sedih, enggak usah, Bu. Kenapa kata ini? Karena bisa jadi bukan dia yang tidak mau kepada Rasulullah, tapi Rasulullah yang tidak mau kepada dia. Bayangkan coba. Kita nanti bayangkan Bu, bayangkan nih. Kita punya harta Bu, kita sudah kaya, miliuner, banyak harta, wah dia miliarder dan seterusnya. Oke, dia bergelimangan harta, emas dari sini sampai sini dia pakai. Dindingnya pun dia pakai emas. Oke, itu dalam kehidupan apa kata saya tadi? Ketika dalam kubur dan dia dibangkitkan, Ibu, bayangkan. Dan dia dibangkitkan, Ibu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang ini dan mengatakan, aku tidak kenal engkau. Apa yang akan orang ini lakukan, Bu? Bukankah tadi di awal saya, ana awwalu syafi'in, saya orang pertama yang memberi syafaat. Siapa kemudian yang akan memberi syafaat terhadap orang ini yang Rasulullah SAW katakan, aku tidak kenal kepada engkau, aku tidak mau dengan engkau. Makanya kata Ustadz itu, engkau jangan heran, Bu, jangan merasa sedih, jangan merasa risau, Bu. Bukan berarti dia yang tidak mau terhadap Rasulullah, akan tapi Rasulullah yang tidak mau terhadap. Apa tadi, Bu? Katanya Mu'ad bin Jabal, ya Allah, ya Rasulullah, coba beri kabar pada saya tentang amalan yang mendekatkan saya ke surga dan menjauhkan saya daripada neraka. Hadis ini panjang. Laqad sa'alta an azim, kamu telah bertanya sesuatu yang sangat agung sekali, besar. Fa innahu yasirun liman yassarahu Allahu lah. Man yassarahu Allahu alaih. Tapi itu bisa saja menjadi mudah bagi seseorang yang Allah mudahkan. Dia berat untuk berselawat, berarti Allah beratkan baginya juga untuk dekat ke surganya Rasulullah SAW. Ini nih, Bu, Rasulullah itu wama arsalnaka, sebelum terakhir, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tadi saya sudah diginiin sama Bu Ati.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah saya mengutusmu Muhammad, kata Rasulullah, kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Rahmat itu bukan kita diam lalu kita mendapatkan rahmat daripada Rasulullah SAW. Tidak. Dulu di kampung, ibu-ibu, di kampung itu biasanya kalau kita pergi ke masjid malam Jumat, biasanya nanti malam Jumat nih, biasanya ada orang bawa pisang kan, sedekah, untuk selamatan lah dibawa, lalu didoain sama Pak Ustadz atau siapa yang ada di masjid itu. Itu di kampung ya, bukan di Baitul Siddiq. Itu di kampung saya. Ini loh Bu, ditinggal sholat dulu pisang itu, lalu keluar. Pisang ini tetap ada di luar, yang tadi sudah didoain. Siapa yang akan mendapatkan pisang itu nanti? Yang mendoakankah? Atau imam masjidkah? Atau kiai yang ada di situ? Siapa? Siapa coba? Sedekah kan umum. Siapa yang dapatkan? Orang yang ngambil pisang itu. Si imam meskipun dia berdoa, dia mendoakan, tapi dia tidak ngambil ke pisangnya, dia nggak bakalan dapat. Demikian juga rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu mengambil rahmat tersebut. Demikian. Kok tawa ibu-ibu sih? Loh. Nanti kenapa nggak mau ngambil rahmat saya? Malu. Ya udah, gua malu juga, malu. Oke. Demikian Bu, rahmat Allah itu harus kita ambil. Kita harus menjemput rahmat itu. Yang terakhir Ibu, ini bagus juga. Yang terakhir saya tutup dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Ketika Sayyidah Aisyah sebagai penutup, ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha didatangi oleh Rasulullah, dan pada suatu kesempatan Rasulullah mungkin dalam keadaan capek, Sayyidah Aisyah tidak mau bertanya atau tidak mau mengusik dan mengganggu Rasulullah, biarkan Rasulullah langsung istirahat. Tetapi kalau melihat Rasulullah tibe nafsin, dia dalam keadaan selesa, dalam keadaan nyaman dan gembira, bahagia, Sayyidah Aisyah bertanya, mencoba untuk bertanya dan meminta sesuatu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya mau minta sesuatu kepada engkau ya Rasulullah. Wah, apa permintaanmu hai Aisyah? Doakan saya ya Rasulullah. Maka saat itu cuma permintaanmu. Iya ya Rasulullah. Saat itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berada di samping Rasulullah, dan kemudian Rasulullah pun berdoa. Apa doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunkan bagi Sayyidah Aisyah dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang, yang tersimpan, yang tidak kelihatan ataupun yang kelihatan. Sayyidah Aisyah mendengar doa Rasulullah yang seperti ini, dia yang awalnya duduk seperti ini, dia langsung tersungkur dari saking bahagia yang dia hatta badat nawajiduha, sampai gimana kalau ketawa sampai kayak gitu, Mbak. Ini gambaran saya ya, bukan Sayyidah Aisyah tertawa seperti itu. Dari saking bahagianya Sayyidah Aisyah, dia sampai tersungkur ke kasurnya. Kenapa? Karena doa ayasurruki du'ai, kata Rasulullah SAW. Ayasurruki du'ai ya Aisyah. Apakah doaku ini membuatmu bahagia ya Aisyah? Ya Rasulullah, siapa engkau dan siapa saya? Kata dia, engkau adalah Rasulullah yang doanya tidak akan pernah ditolak ya Rasulullah. Bagaimana saya tidak mau bahagia? Wallahi, apa kata saya? Wallahi ya Aisyah,
Innaha la du'ai li ummati fi kulli salatin. Itu adalah doa yang saya doakan kepada umatku di setiap saya selesai sholat. Allahumma ufir li ummati ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lana. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ini menjelang Rasulullah hendak wafat. Udah dekat-dekat wafat. Sayyidah Aisyah yang baru sekali saja didoakan oleh Rasulullah SAW refleks seperti itu. Dia berbuat seperti itu. Lalu bagaimana kita? Bagaimana kita, Bu? Maka rahmat Allah itu memang perlu dijemput, yaitu bagaimana untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala yang melalui Rasulullah dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir lagi, maaf Bu Wati, saya belum lanjut masalah setan yang diriwayatkan iblis yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, yang diceritakan oleh Ibnu Katsir. 3 menit insyaallah. Ibnu Katsir menceritakan bahwa ada 4 keadaan setan itu marah besar. Yang pertama tadi apa? Ketika dia dilaknat oleh Allah. Yang kedua ketika dia dikeluarkan dari neraka. Yang ketiga ketika lahirnya Rasulullah SAW. Dan yang keempat ketika diturunkan surah Al-Fatihah. Oke. Iblis ini benci sangat, Bu. Benci sangat kepada Rasulullah sehingga dicap sebagai orang paling memusuhi Rasulullah SAW. Tadi saya katakan bahwa orang yang disebutkan nama orang yang kita benci itu gimana? Merasa nggak enak kan kita? Sebel, kesel. Apalagi sampai disebut-sebut namanya berulang kali. Berselawat, dibacakan selawat seumpamanya, dipuji-puji, tola'al badru alaina min saniyatil wada. Ini sahabat yang mengatakan seperti ini. Bagaimana keadaan iblis itu? Keadaan iblis itu bagaimana? Dia lari terbirit-birit sambil nangis. Kok bisa orang yang sangat saya benci, kok bisa dipuji-puji oleh siapa? Oleh kita, Bu. Oleh kita. Oke, mungkin itu saja ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang maha pengasih, yang mengasihi dan menyantuni, baik itu orang yang tua, fakir, miskin. Orang yang fakir mempunyai teladan Rasulullah SAW dalam menghadapi kefakirannya. Orang yang kaya pun mempunyai teladan Rasulullah SAW dalam mengelola hartanya. Orang yang tua pun mempunyai teladan yaitu Rasulullah SAW dalam menggunakan umur di masa tuanya. Demikian juga orang yang masih muda mempunyai teladan pada Rasulullah SAW dalam menggunakan masa mudanya. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin ibu-ibu ya. Doakan kami selalu dan mudah-mudahan sebagaimana saya sampaikan di awal, kita termasuk yang mendapatkan naungan nanti bersama-sama insyaallah. Kalau saya tidak ada di naungan itu, Ustaz Samsul mana nih? Ustaz Samsul, cari dulu, Bu. Barangkali ada di gang-gang sana belum sampai. Ini. Oke, itu saja. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu ada mau pertanyaan? Satu pertanyaan ya, Bu. Ya. Boleh ya, Ustaz ya. Suka-suka sih, Bu. Sampai jam 11:30 ya, Bu. Oke. Tadi kan dikatakan Pak Ustaz ya, bahwa ketika ada seorang wanita yang istilahnya mengucapkan perhiasan yang berlebihan, kemudian Rasulullah ketika nanti dia mengatakan tidak kenal kamu. Nah, yang pertanyaan saya,
kedua maksud saya sebenarnya minta penjelasan sama Ustaz itu besok, tapi sekarang aja. Jadi ketika Rasulullah disampaikan bahwa ada umatnya nanti masuk neraka, maka Rasulullah bersujud kepada Allah. Dia tidak mengangkat kepalanya kecuali dia sholat, kemudian dia bersujud kembali agar umatnya tidak masuk neraka. Nah, sekarang Rasulullah bilang, kau bukan umatku. Jadi, saya tidak kenal kau. Berarti secara tidak langsung mengatakan kau bukan umatku. Ya, maksudnya. Jadi, saya sebenarnya intinya minta penjelasan yang ketika Rasulullah bersujud, gitu ya. Permohonannya itu kalau saya dewasa mengatakan bahwa jangan masuk neraka itu bukan kotor ya, tapi kotor saja yang menjelaskan itu. Dan itu tadi ibu yang wanita tadi yang menggunakan. Apakah misalnya kalau itu kena tidak suka melihat misalnya umatnya tidak suka melihat umatnya yang berlebihan, bahkan mungkin orang yang tidak punya, orang yang mungkin melihat itu kan sama-sama. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek. Oke. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama Rasulullah itu banyak ya, bisa yang Habibie, ya atau itu. Apakah kalau nyebut itu juga kita harus jawab yang apa? Atau yang tadi Muhammad gitu juga. Sama satu lagi jenis sholawat itu yang mana juga cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau yang suka yang kita suka baca ini kayak mau ibadah apa gitu. Sebenarnya yang namanya sholawat itu yang mana? Oke. Bu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan untuk sholawat itu kan maksudnya diri kita kepada Rasulullah SAW. Nah, banyak dilihat dari sholawat itu karena apakah dibenarkan misalnya mau beli sesuatu gitu, sholawat aja siapa tahu lagi berjodoh atau gimana. Apakah dibenarkan itu Pak Ustaz kalau niatnya seperti itu? Sudah tidak ya? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mungkin ada yang pertama dari Bu Is, mungkin ada misunderstanding ya masalah penjelasan saya. Ini loh. Tadi Rasulullah saya mengatakan bahwa kita mungkin kaya di dunia, Bu. Kita mungkin punya harta, bergelimangan harta, punya emas bahkan sampai ke sini. Saya itu contoh saja ya. Mungkin saja kita punya harta, tapi ketika kita wafat, kenapa? Karena dia tidak kenal kepada Rasulullah. Tidak kenal kepada Rasulullah. Iya, memang tidak kenal kepada Rasulullah. Dia tidak kenal. Jangankan berselawat, dia melihat orang yang berselawat saja tidak suka. Sehingga dia meskipun dia orang yang keadaan seperti itu, meskipun dalam dunia dia kaya, hartanya bahkan punya emas sampai sini, tapi dia bukan berarti dia tidak suka kepada Rasulullah, tapi Rasulullah yang tidak suka kepada dia. Sehingga bayangkan, saya kan katakan tadi, bayangkan kalau seandainya Nabi Muhammad itu Nabiur Rahmah yang mengasihi. Betul kata ibu nanti dia memohon agar supaya, Bu, iya betul, Rasulullah tetap memberikan syafaat.
Rasulullah tetap memberikan syafaat kepada orang. Tapi seseorang itu Bu dilahirkan ke dunia dalam keadaan bersih, suci, fitrah. Nanti kembalinya pun karena surga itu adalah tempat suci, maka harus dalam keadaan suci. Bagaimanapun Rasulullah memberikan syafaat kepada dia tetap harus dicuci dulu. Bayangkan, contohnya seperti ini gambarannya. Nih, saya nih pinjam piring ke ibu nih. Piring tadi bersih kan? Mangkok tadi bersih yang saya. Apakah iya saya nanti akan mengembalikan dalam keadaan mangkok itu kotor? Enggak, dibersihkan dulu lah. Dibersihkan dulu baru dikembalikan. Seperti itu juga umat Nabi Muhammad, dia dapat syafaat, tetap dapat syafaat. Nah, artinya dapat syafaatnya nanti dia dibersihkan dulu. Orang yang tidak mendapatkan syafaat, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Faisalut Tafriqah, pembeda antara orang kafir dan muslim, itu yang mana? Yang dia tidak kenal kepada Rasulullah, artinya non muslim yang dia akan kekal di neraka, itu yang tidak selamat dan tidak mendapatkan arti syafaat. Itu gimana? Bagaimanapun dia dosanya sebesar apapun, kalau mendapatkan syafaat dia pasti masuk surga. Bukan langsung banyak dosanya langsung digereng ke surga, enggak Bu. Dicuci dulu, dibersihin dulu di neraka, bersihkan dulu. Mudah-mudahan kita langsung masuk surga, amin. Nah, karena syafaat Rasulullah, diangkislah dia meskipun banyak dosanya dan dipindah ke surga. Paham nggak Bu? Gitu ya. Syafaat di buku berarti lalu menghapus dosa-dosa kita, dosa besar, dosa kecil, lalu langsung masuk surga, murah amat surga gitu. Tetap dicuci dulu. Gitu. Yang kedua apa tadi? Udah terjawab semua kan ya? Hah? Enggak. Apa? Rasulullah pun bersabda gini loh. Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Orang yang mengatakan atau melafadzkan kalimat la ilaha illallah, pasti dia dapat jaminan masuk surga. Pasti, sekalipun dia baca cuma lafadzkan tidak secara lisan, tapi dalam hatinya dia selalu membaca la ilaha illallah, dia akan mendapatkan tuntutan kepada Tuhan nanti untuk bisa masuk surga. Artinya apa? Rasulullah masih punya alasan untuk memberi syafaat kepadanya dan dia masuk surga. Dia mungkin gak sholat, ya. Itulah makanya Rasulullah kan memberi syafaat terhadap umatnya. Lagi-lagi perlu dipahami, syafaat itu bukan berarti lalu enak-enakan kita sholawat aja, kita nggak sholat bahkan karena sholawat, kita curi bahkan maksiat naudzubillah dan seterusnya. Apa ya udah saya sholawat kok ini disalahpahami, artinya kayak gini itu disalahpahami. Itu syafaat tetap ada bagi umatnya selagi dia muslim, kecuali dia tidak mendapatkan syafaat bila dia terlepas dari keislamannya. Barangkali terjawab ya Bu ya. Udah. Yang kedua, nenek. Itu apa? Lebih utama mana? Membaca Al-Quran apa sholawat? Rasulullah afdhalul zikri itu Bu, paling baiknya zikir itu memang adalah membaca Al-Quran. Sebaik-baiknya zikir itu membaca Al-Quran. Kenapa? Karena itu kalamullah. Dalam hadis lain, afdhalul zikri la ilaha illallah. Rasulullah ketika bersabda seperti itu, berbeda-beda nggak orangnya? Ada fulan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa amalan paling baik bagi saya ya Rasulullah? La ilaha illallah, afdhalul zikri. Apa amalan baik bagi saya, yang paling baik bagi saya ya Rasulullah, yang membuat saya masuk surga ya Rasulullah? Berbakti terhadap orang tuamu. Beda nggak yang satu dengan ini? Rasulullah itu berdakwah Bu, menyesuaikan dengan keadaan orang tersebut. Dia mungkin sudah banyak baca Al-Quran, tapi kurang berbakti terhadap orang tuanya. Dia banyak membaca Al-Quran, tapi kurang berzikir kepada Allah, dan begitulah seterusnya. Adapun sholawat dan Al-Quran itu sama-sama bagus. Seandainya kalau bisa diimbangi, dulu pesan guru saya Ki Haji Muhammad Syamsul Arifin Allah yarham pengasuh Banyuanyar itu mengatakan seperti ini, kamu boleh baca apa? Baca
bukunya Noah Harari, baca bukunya Karl Marx, baca bukunya si fulan orang-orang barat, bahkan baca nggak apa-apa, tapi jangan sampai bacaan Al-Quran kalian kalah dengan bacaan buku-buku yang sedemikian itu. Selawat itu sama baik. Ada orang di kampung saya bahkan tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran, dia tidak bisa apa-apa. Bisanya cuma selawat, Bu, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah keras lidahnya. Lalu bagaimana kita? Lebih afdal mana baca Al-Quran? Lihat keadaannya dulu. Dia keadaannya gimana? Wong dia nggak bisa baca Al-Quran. Kalau ibu bisa baca Al-Quran, lalu selawat sedikit-sedikit pun, itu bagus. Ibu perbanyak selawat, diselingi juga baca Al-Quran, itu bagus. Kedua-duanya sama bagus. Tapi kalau masalah zikir, itu afdalul zikri memang Al-Quran, ya, kalamullah. Kenapa, Bu? Karena satu huruf saja itu mendapatkan 10. Allahumma nawwir dhurubana bitilawatil Quran, amin, insyaallah. Dan berilah cahaya terhadap hati kami, ya Allah, dengan ingin selalu membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ini juga menjadi sebab syafaat nanti di alam akhirat. Yang Ibu apa tadi? Selawat. Oke, selawat yang diajarkan oleh Rasulullah cuma satu ya, Bu, ya. Ibrahimiyah, yang dibaca ketika tahiyat akhir atau tahiyat kedua. Itu Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak ada sayyidinanya kalau yang diajarkan. Tetapi ini pembahasan masalah sayyidina ini bisa panjang sebenarnya. Kenapa saya harus menambahkan sayyidina gitu? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun baca selawat seperti selawat naria, itu bagus. Itu bagus, Bu. Apa gimana? Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin tanhallu bihil uqad. Yang tererat, yang terikat semuanya diuraikan. Apanya? Urusan-urusan kita dimudahkan. Itu artinya bagus banget loh, Bu. Itu ilham itu, Bu. Yang kita tidak bisa pungkiri, itu ada wahyu itu dari Nabi, ada ilham itu daripada wali. Yang membuat selawat ini atas dasar ilham daripada Allah, sehingga kita pun tidak bisa menolaknya dan tidak bisa mengiyakan secara membabi buta gitu. Kalau kita mau mengamalkan, dan ini udah diuji coba oleh para ulama. Ada selawat Fatih kalau thariqah Tijaniyah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allah ada tibbil qulub dan seterusnya, banyak. Semua selawat itu bagus. Ibu pilih yang mana saja. Pilih bahkan cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Duduk seperti ini juga membahas Rasulullah pun juga selawat. Kata ulama ya, dalam kitab yang mensyarahi kitab Asy-Syifa itu, selawat itu harus bagaimana sih? Apakah kita harus selawat ingat kepada Rasulullah, itu harus bagaimana? Apakah cukup dengan selawat saja? Dia ingat kepada Rasulullah itu pun juga merupakan selawat. Sekalipun dia tidak berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, udah cukup apa-apa. Baca itu ulang-ulang. Tapi kalau mau bicara afdal, baca yang diajarkan oleh Rasulullah yang terakhir ya. Oh, Ibu selawat seperti tadi itu bagus, Bu. Muji-muji Rasulullah. Setan pada kesel tuh. Oh, Habibi. Habibi itu, Bu, itu bahasa Arab ya. Itu kenapa? Kenapa yang disayang dan dikasihi, yang dicintai dan dikasihi. Habibi itu bahasa Arab dan dinisbahkan kepada Rasul. Ya Habibi ya Rasulullah. Kalau Habibi itu disertai, kita nyebut ya Habibi, lalu disebut di belakangnya ya Rasulullah, kita berselawat. Kalau cuma ya Habibi, Habibi siapa dulu? Ibu bilang Habibi.
Habibi itu kan kekasihku. Aduh, mau selawat kita sama kasih? Ya kan enggak juga. Ya, kayak gitu ya? Enggak mesti. Ya Habibi ya Rasulullah, oke. Ya Mustafa, baru kalau disebut Mustafa karena ada hadisnya tadi Istofa. Oke, yang terakhir udah mau jam setengah. Tadi ya Bu ya, pertanyaan. Oh, oke. Mau kaya diselawatin, mau kaya. Tadi hadis yang tadi saya selawatkan itu mutlak ya, dalam kaidah usul fiqh itu kalau ada muqayyad dan ada muqayyad itu yang terikat dengan ada dalil yang mutlak, kita dilarikan kepada yang tidak terikat. Nah, itu umum. Ibu, apa kata Rasulullah tadi? Kalau ibu paham tadi, idan tukfahamma. Orang bisa saja gundah gulitanya itu sebab apa? Sebab dia punya hutang, sebab dia ada keinginan untuk beli rumah tak tercapai, dia baca selawat. Dia masuk kepada idan tukfahamma. Apa yang engkau angan-angankan, apa yang engkau inginkan, insya Allah akan terijabah. Plusnya lagi diampuni dosanya oleh Rasulullah. Artinya boleh-boleh saja ibu berselawat, ada nilai plusnya bahkan. Cuma jangan dibuat modal itu Bu. Ya ikhlas pertama, tapi ibu cuma kirim Fatihah dulu kepada Rasulullah kalau itu. Kalau saya kirim Fatihah dulu kepada Rasulullah, lalu hajat kita dihajatkan, lalu baca sholawat gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu pun tidak apa-apa, tetap diterima karena doa yang tidak pernah ditolak oleh oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu pendosa, baik ibu naudzubillah banyak salah, baik ibu ya tidak pernah sholat, bahkan tidak ada kaitannya dikabulkan sholawat dengan dia tidak sholat. Oke, itu saja barangkali ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf. Langsung dah. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi kulli waqti wa hin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ya rabbana najjina min adabin nar. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna ولا معنا سكيا ولا مترودا ولا محروما ولا مترودا ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepada Engkau ya Allah, sebagaimana Engkau telah kumpulkan kami di tempat yang mulia ini, di waktu yang berkah ini, dengan orang-orang yang mulia ini, maka kumpulkanlah kami kembali ya Allah di sisimu ya Allah, bersama orang-orang yang mulia, bersama orang yang paling mulia yang Engkau ciptakan di muka bumi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan haramkan bagi kami, ya Allah, jangan haramkan bagi kami, jangan halang kami untuk selalu berselawat kepada kekasihmu, untuk selalu ingat kepada kekasihmu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, bagi mereka yang masih belum mampu mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah melalui Rasulullah, berilah kepada mereka petunjuk, pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kami yang saat ini kami lakukan ataupun saat yang akan datang ya Allah. Berilah keberkahan kepada kami, berilah keberkahan terhadap hidup kami, berilah keberkahan terhadap langkah-langkah kami ya Allah. Berilah keberkahan terhadap semua aktivitas yang kami lakukan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jangan sampai aktivitas kami ini tidak ada nilai di sisimu ya Allah ya Rahman. Allahumma barik lana fi amalina, barik lana fi sa'ina, barik lana fi awqatina, wa barik lana fi amalina ya Rabbal Alamin. Ya Allah, nad'uka kama amartana fastajib du'aana ya Rabbal Alamin, bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.